5 kebiasaan aneh yang ternyata tanda kamu jenius. Kalau kamu punya 3 dari 5 tanda ini, kamu mungkin bukan aneh. Kamu cuman terlalu jenius untuk disadari orang lain. 1. Kamu sering memotong pembicaraan. Bukan karena tidak sopan, tapi karena otakmu sudah tahu kemana arah pembicaraan itu akan berakhir. 2. Kamu sering lupa nama orang. Otakmu sibuk memproses ide besar, bukan detail kecil seperti nama. 3. Kamu suka berdebat. Kamu tidak menolak pendapat orang, kamu hanya ingin memastikan logikanya benar. 4. Kamu sarkastik. Itu bukan sikap dingin, tapi tanda otakmu bisa membaca konteks dan emosi dengan cepat. 5. Kamu suka mengoreksi orang lain, karena otakmu secara alami mendeteksi kesalahan kecil yang orang lain abaikan. Jadi kalau kamu punya 3 dari 5 tanda ini, mungkin kamu bukan sulit dimengerti. Dunia saja yang belum secepat cara berpikirmu. Tulis di komentar, kamu punya nomor berapa? Apakah dia menyukaimu? Begini cara mengetahuinya dengan trik psikologi. Tonton video ini sampai akhir karena trik ini sangat akurat. Coba lakukan ini. Saat kamu sedang ngobrol dengannya, tiba-tiba berhenti bicara dan diam beberapa detik. Perhatikan reaksinya. Kalau dia terlihat gugup, tersenyum kecil, atau langsung berusaha mengisi keheningan, itu tanda bawah sadar bahwa dia tertarik padamu. Dalam psikologi komunikasi, orang yang menyukaimu akan takut mau mendiam, terasa canggung, karena mereka tidak ingin membuatmu kehilangan minat. Jadi semakin dia berusaha menjaga suasana tetap hidup, semakin besar kemungkinan dia sedang jatuh padamu diam-diam. Ingin tahu lebih banyak trik psikologi seperti ini? Di e-book Mata Ketiga, berisi 100 sinyal rahasia untuk tahu siapa yang diam-diam menyukaimu. Bayangkan, kamu berada di dalam mimpimu dan bisa mengendalikan semuanya. Terbang ke langit, berjalan di atas air, bahkan bertemu seseorang yang kamu rindukan. Semuanya bisa terjadi kalau kamu sadar sedang bermimpi. Itu disebut lucid dream. Keadaan ketika kamu tahu kamu sedang bermimpi, dan kamu bisa memilih untuk mengendalikannya. Dan ya, ini benar-benar mungkin dilakukan. Bukan sekadar teori, tapi bisa dilatih. Kuncinya ada di kesadaran. Setiap kali kamu terjaga, coba tanyakan pada dirimu, apakah ini mimpi? Biasakan itu setiap hari sampai kebiasaan itu terbawa ke dalam tidurmu. Ketika suatu malam kamu bertanya hal yang sama di dalam mimpi, kamu akan sadar dan semuanya akan berubah. Kamu bisa menciptakan dunia sendiri. Pernahkah kamu mengalami lucid dream? Tulis di kolom komentar, apa yang paling gila pernah kamu lakukan di dalam mimpi? Ayo kita uji kepribadianmu. Saya akan memberikan 4 gambar. Pilih satu yang paling membuatmu nyaman. 1. Hutan tenang dengan sinar matahari. 2. Ombak laut yang pelan di sore hari. 3. Kota malam dengan lampu-lampu redup. 4. Pegunungan salju yang sunyi. Ingat, jangan berpikir terlalu lama. Pilih dengan intuisi pertamamu. Jika kamu memilih hutan, kamu adalah tipe yang mencari kedamaian batin. Kamu butuh ruang sendiri dan kadang orang salah paham, padahal kamu hanya sedang mengisi ulang energimu. Jika kamu memilih laut, kamu sensitif tapi juga kuat. Kamu sering menyerap emosi orang lain tanpa sadar. Tapi di balik tenangnya wajahmu, ada badai yang kamu sembunyikan. Jika kamu memilih kota malam, kamu misterius, penuh ambisi, dan lebih nyaman hidup di dunia yang kamu ciptakan sendiri. Banyak yang ingin tahu kamu, tapi tak banyak yang benar-benar bisa mendekat. Jika kamu memilih pegunungan, kamu berpikir dalam, jarang bicara, tapi setiap kata yang keluar punya bobot. Kamu tidak suka keramaian dan hanya membuka diri pada orang yang benar-benar kamu percayai. Jadi, gambar mana yang paling membuatmu nyaman? Tulis di kolom komentar dan lihat apakah orang lain punya kepribadian yang sama denganmu. Ingin tahu siapa yang naksir padamu? Ada satu trik psikologi yang bisa mengungkapnya. Tapi kamu baru akan paham setelah mendengar ini sampai akhir. Saat kamu bercanda dan semua orang tertawa, perhatikan satu hal kecil. Siapa yang refleks menatapmu duluan, bukan ikut tertawa ke arah lain. Orang yang punya perasaan akan mencari reaksimu setiap kali mereka bahagia. Mereka ingin tahu, apakah kamu juga tersenyum bersamanya. Trik ini sederhana, tapi sangat akurat. Karena kadang, cinta bukan terlihat dari kata, tapi dari siapa yang mencarimu di tengah tawa banyak orang. Ingin tahu lebih banyak trik psikologi seperti ini? Buka e-book Mata Ketiga, 100 sinyal rahasia, dan cara membaca perasaan tersembunyi. Ironinya hidup sebagai introvert, kamu selalu terlihat berbeda di mata setiap orang yang kamu temui. Bagi sebagian orang, kamu pendiam,
Bagi yang lain, kamu bisa jadi teman curhat. Beberapa menganggapmu baik, beberapa lagi bilang dingin atau sulit dimengerti. Ada yang merindukanmu, ada juga yang lega saat kamu pergi. Kamu mungkin merasa hanya dirimu sendiri, tapi kenyataannya, kamu adalah banyak versi berbeda, dan tak satu pun yang sepenuhnya mereka pahami. Itulah ironinya seorang introvert. Tidak ada yang benar-benar mengenalmu. Apakah kamu pernah merasakan hal yang sama? Tulis di komentar. Pernah dengar istilah Jack of all trades? Itu sebutan buat orang yang bisa banyak hal, tapi katanya nggak jago di satu pun. Mungkin kamu juga ngerasa gitu. Bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa edit video, bisa masak, bahkan bisa bantu orang lain nyelesain masalahnya. Tapi nggak ada yang benar-benar kamu kuasai. Tenang, kamu bukan gagal. Kamu cuma cepat belajar. Dunia sekarang butuh orang seperti itu, yang bisa nyesuaiin diri di mana aja dan ngerti banyak hal tanpa harus jadi ahli tunggal. Jadi kalau kamu bisa semuanya sedikit, itu bukan kelemahan. Itu cara kamu bertahan. Sekarang giliran kamu. Kamu lebih pilih jadi spesialis atau jack of all trades yang bisa ngapa-ngapain? Aku mau lihat berapa banyak dari kalian yang sadar siapa dirinya sebenarnya. Dalam psikologi, orang yang nyaman dalam kesendirian adalah yang paling berbahaya. Karena dia tidak butuh siapapun untuk merasa cukup. Kalau seseorang tidak menghormatinya, dia akan pergi tanpa peringatan. Kalau seseorang mengkhianatinya, dia tidak marah, dia hanya berhenti peduli. Dan kalau kamu mencoba meninggalkannya, dia akan membiarkanmu pergi dengan senang hati. Itulah yang membuatnya berbahaya. Dia tidak terikat oleh emosi, tidak bisa dikendalikan oleh perhatian. Secara psikologis, orang seperti ini sudah melewati fase butuh validasi, yang berarti kamu tidak bisa memanipulasinya. Dan itulah kekuatan paling berbahaya dari seseorang yang sudah berdamai dengan kesendirian. Orang seperti ini jarang terlihat, tapi mudah dikenali. Kamu kenal orang seperti ini? Atau kamu salah satunya? Tulis di komentar, ayo kita uji intuisimu. Sekarang, pikirkan satu angka antara 19 sampai 37. Jangan terlalu lama, biarkan intuisi yang memilih. Sudah? Menariknya, sebagian besar orang yang benar-benar punya intuisi tajam, tanpa sadar akan memilih angka 27. Kenapa? Karena 27 berada di titik yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan otak bawah sadar menilainya sebagai angka yang terasa pas. Itulah refleksi keseimbangan antara logika dan intuisi. Kamu pilih angka berapa? Tulis di komentar dan lihat seberapa tajam intuisimu dibanding orang lain.